Amalannya gini. Hubungan tauhid akidah dengan fikih syariah. Tauhid dengan fikih. Hubungannya. Ini udah amalan. Akidah itu dalam posisinya adalah pokok yang kemudian akidah itu awal dalam ajaran Islam adalah pokok. Kemudian baru dari akidah tadi dibangun syariat. Duduk. Ya. Karena itu syariat itu sendiri adalah hasil yang dilahirkan oleh akidah. Duduk. Jadi kalau kita ingin fakih, apa dulu? Kuatkan akidah. Untuk menguatkan akidah harus ada hadrah qudsi. Nggak laku buku ya? Ayo. Laku nggak buku? Laku Google. Jangan-jangan bisa buat risalah loh. Yang buku itu adalah kalam bumi Quran. Yang contoh itu hadis. Itu harus korelasi setelah kita ada di lahatif ilham atau bahasa kerennya. Dari istihad hadrah qudsi. Korelasikan. Apanya ya? Supaya jangan melenceng. Duduk nggak? Tapi jarang melenceng itu. Aduh ini mulai susah nih Andung nyampein ini. Ya, jadi dengan demikian tidak akan terdapat syariat di dalam Islam. Ya. Kalau tidak masuk hadrah qudsi. Duduk nggak tuh? Bingung nih. Yang ada hanya contekan. Kita tidak mujtahid namanya. Betul kan? Mujtahid itu kalau kontekan itu sifatnya mujmal. Sempurna nggak tuh? Belum. Karena sifatnya harus khusus pada diri, kedirian. Tidak keseluruhan. Kalau udah kedirian tahu dong mati. Gitu kira-kira. Jadi akidah itu penting. Jelasnya bahwa syariat tanpa akidah laksana gedung tanpa pondasi, gitu kan? Nah, jika syariat disebut sendiri, maka yang dimaksud adalah makna umum, yaitu agama Islam secara keseluruhan. Sebaliknya jika syariat disebut secara akidah, maka yang dimaksud adalah makna khusus, yaitu hukum-hukum perintah-perintah dan larangannya dalam masalah agama yang bukan akidah keyakinan. Bingung ya? Nah, kalau seorang telah mengakui percaya kepada Allah, yakin, hakul yakin, itikadnya hanya kepada Allah dan kepada hari kemudian, dan mengakui percaya kepada Rasul utusan Rabbnya, niscaya dia bersiap-siap sebab dia telah percaya bahwa kelak dia akan berjumpa dengan Rabbnya. Itikadnya gitu. Niscaya dia selalu berusaha di dalam hidup menempuh jalan lurus. Jadi tidak ubahnya dengan orang yang mengakui diri gagah, berani. Kalau itikadnya kuat, saya gagah, saya berani. Dia ingin membuktikan keberadaannya ke medan perang. Kalau dia mengakui Allah itu yang memberitahu, maka dia akan membuktikannya melalui syariat. Kira-kira gitu deh. Ya. Nah. Seseorang yang mengakui dirinya dermawan. Antum dermawan. Ambo kok dermawan. Nah. Akan langsung mencari lobang untuk menafkahkan harta bendanya kepada orang yang patut dibantu. Betul kan? Nah. Seorang yang mengakui dirinya orang jujur. Sidik. Pasti akan bisa menjaga perkataannya. Jangan sampai tercampur bohong. Berat tuh. Betul kan? Dengan demikian maka akidah dan syariat kan digabung tuh. Merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan. Sanggup. Kalau udah terkunci antum tidak bisa bohong. Maka disebut malaikat antum. Iya kan? Antum kunci. Ayo.
Nah kalau 3 gimana bro? Kalau 3 itu yang disebut tengah, furqan. Halo. Kalau akidah dengan syariat digabung 2 tadi, maka antum malakuti. Nah, tapi kalau 3 maka antum furqan. Jadi yang dipinta yang mana? 3 bukan 2. Kalau 2 bisa lepas. Sekarang dong gabung fikih dengan tasawuf. Beda lagi nih. Tadi akidah dengan syariat, sekarang fikih dengan tasawuf. Tasawuf sering dikaitkan dengan pemahaman kan? Hakikat isi. Iya kan? Jadi kalau tasawuf dianggap hakikat isi, maka syariat beda dengan yang tadi. Kalau tadi anak turunan. Kalau digabung fikih tok dengan tasawuf, maka tasawuf hakikatnya isi. Maka syariat kulit. Duduk Kak. Maka syariat menjadi kulit. Bungkus, kecing. Oleh sebab itu, ada segolongan orang yang merasakan dirinya nggak mau kulit. Ahlul akhlak, ahlul tasawuf. Akibatnya apa? Kalau ini digabung 2, meremehkan syariat, meringankannya dan akhirnya mengabaikannya. Jadi dia tidak boleh akidah digabung, fikih digabung syariah. Fikih atau syariah digabung dengan tasawuf saja. Nggak boleh pula akidah dengan syariat saja. Duduk Kak? Ah, ya. Begitu juga tasawuf sering dikaitkan dengan pemahaman akhirnya. Kalau digabung 2 tadi, yang disebut gugur taklif. Tahu gugur taklif? Paham ini seseorang itu mempunyai itikad apabila sampai ke satu tingkatan yang tinggi dalam hubungan dengan Rob akan gugur kewajiban melaksanakan syariat. Karena dia hanya menggabung 2 tadi. Nah, oleh sebab itu mereka tidak lagi melaksanakan sholat, kewajiban yang lainnya. Itulah bukan paham yang benar. Maka kalau ditanya paham golongan sering disebut bahasa kerennya apa? Golongan batiniah. Yang diserapkan kepada pola berpikir tasawuf. Jadi golongan batiniah itu serapan dari pola berpikir tasawuf dan penggabungan dan fikih. Ya. Dalam peristilahan ilmu tasawuf syariat merujuk kepada pengertian suruhan perintah pelaksanaan ubudiyah, pelaksanaan manusia terhadap perintah tersebut. Karenanya syariat itu ialah perintah supaya melaksanakan ubudiyah, penghamaan diri kepada Allah, tauhidnya. Ilmu syariat itu datang dengan mentaklif ke makhluk manusia menjadi kesimpulan pokok. Syariat itu ialah ibadah kepada Allah, karena syariat itu juga melaksanakan atau amal terhadap apa yang diperintahkan. Oleh sebab itu syariat wajib digunakan, dipakaikan di kalangan tasawuf atau kalangan sufi dengan dasar dari perintah Al-Quran, samina wa atona melalui akidah. Keterkaitan 3 ini, maka penjagaan terhadap suruhan dan larangan Allah dan tidak menyalahi Al-Quran dan sunnah bisa diaplikasikan dan bisa dipraktekkan. Itu kalau 3. Nah, demikianlah dong sampaikan. Ini udah clear. Mudah-mudahan menjadi wawasan dulu. Tapi amalan kita kalau kita mau memperluas dengan pemahaman 3 ini dan ruang lingkup kerjanya masing-masing, ruang lingkup amalannya, dan kalau penggabungannya tidak sempurna, maka itu jadinya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman kita karena sifatnya wajib. Kita harus mujmal, jelas secara sebenarnya. Makanya dong nyinyi menyampaikannya ini. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.